Ini yang lagi heboh, ada Ibu Menteri Pariwisata kita, Ibu Widianti Putri Wardana. Kabarnya sih kerap menyusahkan staf karena harus mandi pakai air galon saat pergi dinas, bahkan saat pergi ke pelosok. Ini kesenjangan sosial nggak sih? Dan sempat juga disindir oleh Prilly, kenapa harus mandi pakai air galon? Kalian sudah baca berita artikel ini nih? Menteri Pariwisata minta mandi pakai air galon. Aduh ibu, ya. Kinerjanya aja belum kelihatan, udah minta yang aneh-aneh. Jangankan air galon Bu Menteri, ya. Kalau ibu kinerjanya bagus, jangankan air galon, air zam-zam juga pasti dikasih. Yang penting ibu menunjukkan dulu kualitas kinerjanya sebagai Menteri Pariwisata. Betul. Ibu kemarin yang sempat viral juga kan, yang ngomong bahasa Inggris yang beletot-beletot, yang katanya lulusan luar negeri. Ini ada aja keinginannya mandi pakai air galon. Emangnya ibu Ratu Cleopatra? Bapak Prabowo, kalau nanti ada reshuffle jilid 3, tolong masukin orang ini ke dalam list reshuffle. Karena kayaknya orang ini merasa jijian sama rakyat-rakyat Indonesia jelata seperti kita ini. Ya, karena dia hidupnya sosialita, dia nggak bisa hidup bermasyarakat. Tunjukin dulu kinerja yang baik Bu Menteri. Betul. Ya, jangankan air galon, air beras kita kasih. Salam akal sehat. Tunjukin dulu kinerjanya Bu, baru banyak permintaan gitu. Ini belum apa-apa loh. Nih tuh lo lihat pejabat sampah, merasa dirinya punya jabatan, ya kan? Pengennya diistimewakan. Tuh lo lihat tuh gaya sosialita Menteri Pariwisata, minta air galon buat mandi setiap kunjungan. Kasih comberan. Kalau nggak air got kayak apa, kayak air koyak kayak gregetan banget gua. Geram kan? Di Papua no susah orang pada pengen punya air bersih buat minum. Lalu gaya-gayaan lu mandi dong pakai air galon lu. Kan buat gua seblok pakai koyak rasanya. Udah gitu nih kata ini menteri nih lulusan Amerika, gerak, cember, cebok, sendok, lepotan. Nih lu lihat Susi Puji Astuti disorot lagi. Bahasa Inggris kalahkan Menteri Pariwisata lulusan Amerika. Lulusan Amerika megap-megap bahasa Inggrisnya. Udah mah sama kayak ini kali nih. Data KPU 63 anggota DPR tamatan SMA dan ada sekitar 211 anggota DPR tidak mencantumkan ijazah. Perlu pertanyakan ya kan? Masa lulusan Amerika begini? Begitu nih bangsatnya ya kan? Minta mandi pakai air galon. Kan rasanya pengen gue temblok pakai teh kepuh. Di Papua banyak banget loh orang yang kesusahan buat dapat air bersih buat minum. Mandi dong pakai air galon, deh, gue cecek lo. Gregetan banget gue ngeliat pejabat begini. Kalau burik mah burik udah. Gregetan banget gue ngeliatnya begini nih. Pedas sekali ya Bang ini. Banyak banget yang kesusahan buat dapat air bersih. Betul. Buat minum nih. Lu bangsat banget lo. Mandi dong minta pakai air galon. Lo pantasnya pakai air koyak atau baru pantas. Gila lo, gregetan banget gue ngeliatnya. Dan buat gua popok pakai combiran rasanya berat banget lo. Ini gara-gara air galon ya. Jadi aku tahu siapa Menteri Pariwisata Indonesia. Sebetulnya aku tuh nggak tahu siapa Menteri Pariwisata Indonesia. Jadi gara-gara air galon ini nih aku jadi tahu. Buat yang ngikutin cerita Menteri Pariwisata, pasti udah denger nih soal mandi pakai air galon. Publik tuh ramai karena di pelosok orang tuh susah air bersih. Tapi pejabatnya malah minta kenyamanan yang ekstra. Tapi gini, masalah air bersih itu bukan cuma soal gaya hidup pejabat. Ini tuh soal teknologi dan manajemen pariwisata. Di era sekarang harusnya tuh menteri kita bisa dorong solusi dari water treatment portable sampai inovasi AI buat mapping sumber air bersih di destinasi wisata. Karena percuma kita jual surga pariwisata kalau basic kebutuhan kayak air aja itu masih jadi drama. Kita butuh pejabat yang ngerti pariwisata masa depan itu bukan cuma soal promosi bahasa Inggris, tapi juga gimana teknologi bisa dipakai buat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Nah, jadi daripada sibuk soal air galon, kenapa kita nggak bikin sistem digitalisasi infrastruktur pariwisata yang real, transparan, dan berkelanjutan? Gimana pendapat lo? Coba komen di bawah dan jangan lupa follow ya. Ada seorang menteri pariwisata yang katanya pergi ke pelosok harus minta air galon dulu buat mandi. Ya beginilah kalau misalnya jadi menteri cuma modal kaya sama pintar doang. Tapi pengalaman yang menjadi rakyat itu tuh minim banget. Alias gak relate lah sama apa yang dirasain sama masyarakat. Ya sebenarnya sih nggak salah juga kalau ibu menteri kita yang cantik kayak gitu kan, yang terhormat mandinya pakai air galon. Karena mungkin aja kulitnya sensitif atau kulitnya takut rusak gitu ya. Tapi masalahnya konsep demokrasi itu kan rakyat itu adalah rajanya. Jadi harus ini pemerintah kalau misalnya mau pakai air galon buat mandi ya at least masyarakatnya juga pakai air bersih juga buat mandi.
Iya, biar adil gitu kan harusnya. Menteri Pariwisata diduga minta air galon untuk mandi saat kunjungan kerja. Gak apa-apa, air galon tidak akan membuatmu miskin. Ya juga sih, Untung berapa sih masih mintanya harganya? air galon. Coba kalau minta air jam-jam yang asli, yang didatangkan langsung dari sana, kan repot. Lagian beliau ini kan cantik, ya kan, glowing, terus menteri Glowing. terkaya di kabinetnya Prabowo. Terkaya ya? Apa sih kalau minta air galon doang ya kan? Tidak akan membuatmu miskin. Gimana? Udah kayak akun Yohanes belum? Adus manggo banyu galon viral men Menteri Pariwisata iki men. Buka suara nek dene kuwi ora adus manggo banyu galon kuwi good hoax ngono. Wis biasa, anggere wis viral ngene iki mesti gendang klarifikasi, gendang buka suara meluruskan wis biasa men. Nah nek kira-kira Lagu lama. banyu galon iki apa banyu-banyu sing nggon gunung, desaan terus anu terpencil ngono kuwi ora resik apa masamu? Apa badanmu kuwi dehidrasi gitu. Dehidrasi. Langsung ke banyu galon. Ome dadi menteri apa air mineral apa piye? Wis angel antene. Nek kira-kira ora adus banyu galon yo wis santai nyambut gawe tenanan. Fokus kerja lho. Diceramai kan? Pejabat lagi diamati masyarakat iki menyambut gawe ya apa rasa kakang penting sing kerjane sing tenanan ngono. Nah, setuju. Nang Wonogiri nonton waduk, wisata waduk, dikenalne wisata Wonogiri sing terpencil, wisata Wonogiri sing terbengkalai, akeh banget potensi wisata Wonogiri akeh banget lho Pak Bu Menteri. Nek kira-kira ora iso nyambut gawe ora gelem Wonogiri, tak gentenane wis. Programmu ya apa? Yang Wonogiri wisatane akeh banget wapi-wapi. Suruh ke sana Alam itu. ono, pantai ono, gunung ono, wah modele apa ono. Wis rasa kakean pola itu. Yang Wonogiri nek wani, nek ora wani ya wis mundurkan diri wae. Viral, beredar kabar Menpar Widianti kalau sedang pergi ke pelosok minta siapkan air galon untuk mandi. Nih kali ini gue setuju ya. Bayangin menteri yang secantik, sebening dan se-old money ini, gimana kalau dia pakai air yang sama kayak airnya rakyat jelata coba. Air sungai, air Gatal lah. sumur. Gatal Gimana kalau kulitnya. kecantikan memudar guys. Gue aja yang bukan menteri tapi lu lihat gue secantik ini, gue pakai air susu setiap hari. Lu bayangin ya, susu yang Parah sih. supermarket gue pakai tuang buat mandi sampai bikin gue secantik dan selembut ini muka gue. Jadi gue setuju ya, Bu Menteri yang secantik ini perlu air galon. Kalau ada netizen nggak setuju gas, kita debat di komen. Tuh yang gak setuju debat ya sama abangnya ya. Debat. Sebenarnya tuh bukan masalah air galonnya. Ya, bukan masalah air galon. Kita mandi pakai air galon tuh udah biasa kalau nggak ada air. Kalau nggak ada air. Masalahnya ini, Menteri Pariwisata ini harusnya mengeksplor tempat wisata atau wisata alam itu dengan baik gitu. Jangan kelihatan sekali kalau ibunya itu takut kotor gitu. Sedangkan pariwisata itu banyak yang harus ke pelosok. Pokoknya tempat-tempat wisata yang jarang dikunjungi itu harus dimanfaatkan gitu. Kalau ibunya takut kotor, gimana dong? Gimana jadi menteri kalau kayak gini? Kayak gitu yang dipermasalahkan sebetulnya, bukan masalah air galonnya ya kalau menurutku. Ada juga ini kemampuan bahasa Inggris Menteri Pariwisata kita Ibu Widianti Putriwardana banjir kritikan. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya seperti apa sih? So I understand that the ministry, the Indonesian cabinet and ministry, Kok kayak mikir gitu ya? Gimana sih Bu? Terus bisa nggak sih bahasa Inggris? Sebenarnya aku juga nggak bisa bahasa Inggris, cuman ini menteri loh, ya menteri loh ini. Bahasa Inggrisnya kayak gini nih, bahasa Inggrisnya kayak gini nih menteri. Gimana negara ini?